Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya. Semoga dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Sahabat-sahabat, teman-teman semua selalu diberikan kesehatan semua. Oke. Ini sahabat-sahabat, teman-teman semua, ini saya sedang nyantai-nyantai lagi istirahat sahabat-sahabat semua ya. Ini tadi selesai untuk pembuatan kotak ini ya. Ini untuk persiapan nanti untuk pemecahan lebah kluwut yang saya budidayakan ya, yang jenisnya Tetragona labicep. Memang kalau Tetragona labicep ini harus lebih cepat ya perkembangannya, kita harus banyak persiapan kotak-kotaknya seperti ini sahabat-sahabat semua ya. Ini kotak-kotak yang saya persiapkan ini yang sudah saya garap ini yang masih banyak yang belum saya garap ini. Nah ini sahabat-sahabat semua ya, yang masih belum selesai saya garap ini masih banyak sekali ini ya. Ini masuk ini ya, ini masih ada berapa lagi nih, masih banyak sekali ini yang belum, ini masih ya papan-papannya kecil ini. Nah nanti rencana untuk pembuatan kotak itu ya, nah, masih ada lagi yang di posisi sini sahabat-sahabat semua ini yang belum selesai nih sahabat-sahabat semua ya. Nah, termasuk yang di posisi sana itu, yaitu papan-papannya masih banyak ya untuk persiapan ini nanti sahabat-sahabat semua ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa selesai ya. Itu barangkali ya tadi bahan-bahan yang saya punya yang belum saya kerjakan ya untuk persiapan pembuatan kotak yang ada ini nanti. Rencana untuk persiapan pemecahan lebah kluwut yang saya budidayakan yang jenisnya Tetragona. Karena apa, yang kalau saya persiapan kotak banyak ini, karena kalau jenis labicep ini sahabat-sahabat semua itu, kalau menurut pandangan pribadi saya lebih cepat perkembangan telurnya itu. Ya semuanya itu ada kelebihan dan kekurangannya sahabat-sahabat semua ya. Kalau Itama itu lama karena loknya kan agak besar, jenisnya horizontal. Pertama jarang ya, lama ya untuk naik ke atas topping ini jarang ya, lama lah, bukan lama. Saya punya sendiri ada banyak yang naik topping dengan jangka lama, beda dengan labicep ini. Kalau labicep ini kalau kotaknya ini terlalu kecil sekali apalagi pendek, saya rata-rata saya buat kemarin panjangnya 30 teman-teman, jadi cepat sekali penuhnya telur ini. Jadi produksi madunya kalau terlalu padat telurnya itu produksi madunya sedikit, beda dengan masih yang agak luas. Karena apa? Karena sudah kepenuhan untuk telur. Nah pada akhirnya kalau sudah kepenuhan untuk telur, nantinya lebahnya itu akan ada pemecahan alami, pemecahan sendiri. Nah kalau pemecahan sendiri tanpa kita ketahui bisa nempati kotak yang kosong. Kalau kita ada kotak yang kosong, bisa merusak kotak yang lain, akhirnya dia nyari tempat yang baru, karena kotak yang lemah itu nanti yang akhirnya jadi sasaran, jadi kalah. Maka dari itu saya persiapan untuk kotak-kotak ini. Nah, ini kalau kemarin saya buat ya, yang ini papan-papan bekas-bekas peti itu sahabat-sahabat semua yang saya buat ya, saya serut aja ya, rapi ya, supaya kelihatan halus dikit lah ya. Ini ya enggak kan ya, papan-papan bekas-bekas itu sahabat-sahabat cuma, tapi tidak apa-apa, yang penting bisa layak untuk dipakai kotak sahabat-sahabat semua. Itu sahabat-sahabat semua ya, saya buat ini agak lebih luas, lebih panjang sahabat-sahabat semua ya. Ini ketebalan papan ini saya bikin 2 cm lebih, ini 2 cm lebih papannya, dapatnya 2 cm lebih papan sepertinya ya. Jadi lebarnya ini panjangnya saya buat 35, sekarang waktu itu 30, sekarang 35 sahabat-sahabat semua. Luasnya saya bikin 12, dalamnya ini saya bikin 10. Nah itu, jadi panjangnya 35, sekarang dalamnya 10, lebarnya 12 cm, kedalamannya 10, sesuai dengan papannya ini yang 10 cm aja. Kalau ada bisa agak tinggi sedikit, lebih bagus 12. Ini 12, ininya 12, lebih agak bagus lagi, lebih lama lagi nanti penuhnya telur. Kalau rendah ini ya cepat aja telurnya nanti penuh barangkali. Tapi itu, kalau
pos gini kan enggak, nanti sekat di tengah sini ya, sini sekat. Untuk posisi telur nanti bikin 20, posisi madu bikin 15. Itu saya tadi agak. Terus kalau madu, kenapa saya bikin agak kecil, karena kalau madu kan kalau sudah 15 cm kali ini sudah cukup lumayan kalau untuk ukuran lavisep sahabat-sahabat semua ya. Beda dengan ukuran Itamano atau Biroi atau Torasica atau jenis yang lainnya. Kalau lapisan itu kan agak kecil sedikit ya. Nah itu kalau telurnya kan cepat perkembangannya. Itu yang saya punya di lokasi itu. Barangkali sahabat-sahabat cuma untuk persiapan saya untuk kotak ini, itu tujuan saya sahabat-sahabat cuma. Barangkali mudah-mudahan nanti bisa untuk lebih bisa untuk mengembangkan budidaya baglo yang saya punya nanti selah-selah ininya yang masih ada rongga ini ya, sambungan calon papan ini saya tutup dengan propolis ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ya, pupuk propolis, pinggir-pinggirnya ini tutup di sama propolis nanti supaya bisa nggak ada rongga-rongga, nggak dimasukin sama semut ya. Tuh, soalnya sebenarnya semutnya ini yang paling bahaya. Kalau sudah pemecahan baru, bau madunya sama bau telurnya ini pasti predator semut datang. Nah nanti kalau sudah nggak sering dipantau, predator rayapnya itu berbahaya. Itu barangkali sahabat-sahabat teman-teman ya yang ada niat, ada giat budidaya lebah gelut, barangkali seperti itu penyampaian saya ya. Lanjut, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat dan juga atas keberhasilan atau perkembangan lebah ini ya, sudah enggak ketinggalan lagi dengan spotnya penanaman vegetasi yang ada di lokasi budidaya yang kita punya tadi. Harus seperti Chrysanthemum, Kaliandra losiana, yang pokoknya yang bunga-bunga atau rezim ya, terutama rezim sama bunga itu yang disukai sama lebah gelut itu tadi, supaya perkembangan lebah yang kita budidayakan tadi lebih cepat untuk berkembang lebih bagus dan hasilnya sesuai yang kita harapkan. Itu barangkali sahabat-sahabat di luar sana ya. Oke, lanjut, itu sahabat-sahabat barangkali penyampaian saya. Kita sebut sedikit vegetasi di lokasi budidaya lebah gelut yang saya punya. Lanjut. Oke sahabat-sahabat teman-teman semua ya, vegetasi itu juga menunjang barangkali sahabat-sahabat semuanya untuk kelangsungan budidaya lebah gelut yang kita punya sahabat-sahabat semua ya. Jadi kita tidak langsung serta-merta bisa jadi hasil bisa melimpah, hasil bisa bagus tanpa kita menanam tanaman vegetasi yang ada di lokasi budidaya yang kita punya sahabat-sahabat semua. Jadi ya intinya kita langsung menyuper lebahnya lah untuk konsumsi makanannya, dari yang mengandung vegetasi yang mengandung nektar polen, mengandung rezim, itu perlu sahabat-sahabat semua ya. Jadi bukan terus kita budidaya itu dan perhatikan dari segi vegetasinya ya. Kita budidaya lebah itu memang harus rajin menanam sahabat-sahabat semua ya, dari vegetasi apapun jenisnya yang mengandung rezim, mengandung nektar polen, itu penting sahabat-sahabat semua ya. Ini hanya saran aja sih sahabat-sahabat, bukan untuk ini, bukan ya, hanya ajakan aja ya. Barangkali kalau kita mau mengharapkan hasil yang bagus, hasil yang melimpah ya, mau tidak mau kita harus berupaya untuk menanam tanaman yang sekiranya untuk menyupport lebah kita, budidaya kita yang ada di lingkungan, di lokasi budidaya yang kita punya itu sahabat-sahabat semua. Jadi kita jangan hanya menunggu aja, menunggu hasil aja. Pada akhirnya kita sendiri kecewa nanti kalau tidak ada hasilnya, kurang sesuai yang kita harapkan. Itu sahabat-sahabat semua. Nah itu seperti yang
ada di lokasi budidaya bakul yang saya punya ini seperti Kaliandra lowesiana ini, seperti ini sahabat-sahabat semua. Nah ini seperti ini ya, ini Kaliandra lowesiana sudah mulai mekar semua bunganya, yang kelihatan kejauhan di sana itu, nah itu santos temannya sahabat-sahabat semua ya. Nah itu sudah sampai tinggi, saya pucuk, nah sampai atas sana itu ada, nah, itu ada bunganya, tapi ya rajin harus untuk merawat dan memupuknya sahabat-sahabat semua. Nah ini Kaliandra juga situ juga ini. Nah, ada daun salam, ada pohon kelapa, pohon pisang, itu yang lingkungan di alam, yang tambahan seperti bunga nektar ini Kaliandra lowesiana, santos temon ini yang mengandung nektar semua, perlu kita penuhi untuk supaya panen madunya nanti lebih bagus. Pohon jeruk termasuk yang ada di ujung sana itu ya, Kaliandra lowesiananya itu, nah itu di sana itu termasuk yang di kejauhan sana itu juga perlu itu pohon 6 buah rambutan itu perlu sebelah sana itu. Nah, itu barangkali sahabat-sahabat semua ya, jadi semuanya itu harus disupport ya dengan tanaman-tanaman yang ada yang bisa menjadikan lebah kita tetap berhasil untuk madunya, panennya nantinya. Itu sahabat-sahabat semua ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk nyepil vegetasi yang ada di lokasi budidaya bakul yang saya punya sahabat-sahabat semua ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan bagus nanti untuk sahabat-sahabat di luar sana ya, teman-teman ya. Teman-teman semua ya, itu tadi ya yang sepilan-sepilan di lokasi budidaya lebah gelut yang saya punya, dan juga persiapan-persiapan yang saya punya seperti kotaknya ini untuk memperbanyak koloninya ya, barangkali untuk sahabat-sahabat di luar sana ya. Nah, kalau mau budidaya lebah gelut ya utamakan itu tadi yang saya sebut sedikit tadi, seperti vegetasinya itu terutama ya. Untuk memulainya itu lokasinya, baru vegetasinya kita tanam dulu ya, supaya apa, nanti kalau sudah lebahnya ada, vegetasi sudah siap, jadi lebahnya panennya juga sesuai yang kita harapkan, panen juga bagus ya, jadi kita tidak sia-sia. Itu loh harapan-harapan yang kita inginkan itu akan tercapai itu sahabat-sahabat semua, jadi kita tidak kecewa gitu ya. Jadi kalau sudah vegetasi sudah kita siapkan, lebahnya sudah kita siapkan ya, terutama kalau seperti yang saya lakukan ini, karena saya budidaya lebah gelut Tetragonium ficet ya, perkembangannya telurnya itu lebih cepat, lebih banyak dibandingkan dengan perkembangan madunya. Hasil madunya beda dengan Etriticona itama. Kalau itama perkembangan telurnya agak lama untuk pemecahannya, tapi hasil madunya cukup bagus. Semuanya itu ada kekurangannya, ada kelebihannya. Itu barangkali sahabat-sahabat semua ya, yang saya sebut sedikit tadi tentang masalah persiapan untuk pemecahan, memperbanyak koloni dari kandangnya ini ya, dari kotaknya ini, dan juga dari spill sedikit tadi dari tentang vegetasi yang ada di lokasi yang agak persiapan yang kita budidayakan nanti, supaya apa, nanti kita kalau setelah budidaya kita tinggal untuk merawat lebahnya, vegetasi sudah jadi, kita tinggal untuk memperbaiki kembali, merawat sedikit-sedikit, memberi pupuk supaya bunganya lebih ada, tapi lebahnya juga bisa mendapatkan asupan vegetasi, nektar, polen, star resin yang mencukupi. Barangkali itu sahabat-sahabatku, teman-temanku semua ya, ini tidak menggurui, ini hanya cerita aja
Intinya hanya kita saling memberikan masukan sesama pembudidaya lebah gelut atau sahabat-sahabat saudara-saudaraku di luar sana yang mau giat untuk budidaya lebah gelut. Itu barangkali sahabat-sahabat semua ya. Itu barangkali kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya sahabat-sahabatku, teman-teman semua ya. Dukung terus channel saya Ria Sakam, mudah-mudahan nanti berkembang lagi ke depannya. Subscribe, komen, share-nya. Itu sahabat-sahabat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam terus.